Tersangka kasus perintangan penyidikan, Marcella Santoso mengaku telah membuat sejumlah konten yang berisikan isu terkait sejumlah petinggi di Kejaksaan Agung serta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, tak hanya itu, Marcella Santoso juga mengaku dirinya adalah aktor di balik pembuatan isu soal RUU TNI serta aksi Indonesia Gelap di media sosial yang beberapa lalu sempat menghebohkan publik. Adapun hal itu diungkapkan Marcella Santoso melalui rekaman video yang diputar saat konferensi pers penyitaan uang terkait kasus korupsi ekspor CPO di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa, 17 Juni 2025. Saya menyadari dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, kata Marcella melalui rekaman video. Antara lain isu kehidupan pribadi Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, Direktur Penyidikan. Bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap, lanjutnya. Terkait hal ini, Marcella Santoso mengaku menyesal lantaran telah berbuat lalai dengan membuat sejumlah konten tersebut. Lantaran konten tersebut menurut Marcella telah memberikan kerugian pada sosok-sosok yang ia serat dalam postingannya. Untuk itu, dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya minta maaf pada bapak-bapak dan mungkin pihak-pihak lain yang terdampak, katanya. Meski begitu, Marcella juga sempat berdalih bahwa dirinya tidak pernah memendam kebencian terhadap institusi maupun pribadi yang telah ia sebutkan dalam kontennya tersebut. Karena dalam chat saya dan sudah dimasukkan dalam BAP salah satunya terdapat percakapan antara saya dan rekan saya yang saya sampaikan, bahwa ada baiknya juga APH, aparat penegak hukum, seperti Bapak Febrie, Ardiansyah, Jampitsus Kejagung, ucapnya. Ia menyebutkan bahwa dirinya mengaku salut dengan penegakan hukum yang dilakukan Kejagung lantaran dinilai cukup berwarna. Marcella berdalih, dia tidak membenci Kejaksaan Agung meski Korps Adiaksa itu telah menetapkannya sebagai tersangka. Itulah pendapat pribadi saya sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan, ucapnya. Seperti diketahui, Marcella Santoso merupakan satu dari 4 orang yang telah ditetapkan Kejagung terkait perintangan penyidikan penanganan kasus di Pengadilan Tipikor Jakarta. 3 tersangka lainnya yakni Advokat Junaidi Saibih, JS, satu lainnya ialah Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar, TB, Muhammad Adia Muzaki selaku Ketua Tim Cyber Army. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar mengatakan, penetapan tersangka terhadap 4 orang itu setelah pihaknya melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya bukti yang cukup. Lebih jauh Kohar menjelaskan, perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dan atau gratifikasi di balik putusan lepas atau onslak 3 terdakwa korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.